Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anastasia Safar Ramadhani dengan NIM 2019-210422. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Pada penjualan yang didapatkan adalah sebesar Rp318.750.000. Lalu untuk harga pokok penjualan didapatkan sebesar Rp226.500.000 yang didapatkan dari persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian lalu dikurangi sehingga didapatkan barang tersedia untuk dijual lalu dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Lalu sehingga pada laba kotor didapatkan adalah sebesar Rp92.250.000 yang didapatkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Lalu untuk beban operasi didapatkan sebesar Rp74.735.000 yang didapatkan dari gaji pekerja ditambah dengan biaya perawatan mesin, biaya karung beras, biaya solar, biaya kendaraan, biaya angkut. Sehingga laba operasi didapatkan sebesar Rp17.515.000 yang didapatkan dari laba kotor dikurangi total beban usaha. Lalu pendapatan lain-lain adalah sebesar 39 juta dikurangi dengan biaya listrik adalah sebesar Rp600.000 sehingga total pendapatan dan biaya lain-lain adalah sebesar Rp34.400.000. Untuk laba sebelum pajak adalah sebesar Rp55.915.000 yang didapatkan dari laba operasi ditambah dengan total pendapatan dan biaya lain-lain. Untuk pajak sama dengan 0, laba sesudah pajak sama dengan laba sebelum pajak, yaitu Rp55.915.000. Lalu untuk pada aktiva lancar didapatkan sebesar Rp146 juta dan total aktiva tetap adalah sebesar Rp386 juta sehingga total aktiva secara keseluruhan didapatkan Rp532 juta. Lalu untuk liabilitas lancar adalah sebesar Rp127.550.000 dan liabilitas jangka panjang adalah sebesar Rp155.250.000 sehingga total liabilitas adalah sebesar Rp282.800.000. Untuk ekuitasnya sendiri didapatkan sebesar Rp249.200.000 sehingga total liabilitas dan ekuitasnya balance dengan total aktiva yaitu sebesar Rp532 juta. Lalu untuk pada aset analisis rasio, pada rasio likuiditas current rasio didapatkan sebesar 114%. Angka current ratio ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo yang semakin membaik. Lalu pada quick ratio didapatkan sebesar 86% yang disebabkan oleh tingginya persediaan. Lalu pada receivable turnover didapat atau perputaran piutang menurun dari tahun 2019 yaitu menjadi 5,31 kali. Lalu untuk perputaran persediaan didapatkan sebesar 6,29 kali. Yang mana dari perputaran persediaan menunjukkan bahwa perusahaan menurun dalam kemampuan untuk menjual produknya. Lalu untuk perputaran aset tetap meningkat menjadi 0,83 kali. Yang mana menunjukkan bahwa pemanfaatan aset tetap untuk penjualan semakin tinggi. Lalu untuk total aset meningkat sebesar 0,6 kali. Lalu pada debt equity ratio atau DER didapatkan menurun menjadi 53%, yang menunjukkan bahwa perusahaan
sudah mengurangi dalam penggunaan hutang. Begitu juga dengan debt to asset ratio atau DAR yang mana menunjukkan 53% yang juga menurun dari tahun sebelumnya. Lalu pada ROA menunjukkan 11%, ini menurun dari tahun sebelumnya. Lalu ROE juga menurun dari tahun sebelumnya menjadi 22%. Lalu GPM-nya menjadi 2,8%. Untuk OPM menurun menjadi 5%. Sedangkan NPM meningkat menjadi 28%. Sekian dari saya. Kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.